Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa bihtisaril kalam, ringkas saja. Kami sengaja bikin video ini karena banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh setelah viralnya, yaitu video yang lewat daripada akun Gus Jazuli, yaitu banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Al-Mukarram Abah Yusuf ya. Abah Yusuf, mohon maaf, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah wahsanal jaza, atas doanya dan juga nasihatnya dan juga motivasinya buat saya supaya saya terus menerus untuk menggali ilmu, supaya kami sebagai santri menjadi penerus bangsa, agama, dan negara. Terutama kami khususnya minta doanya untuk supaya kuat istiqomah, jangan sampai mengikuti orang-orang yang tidak mengikuti salafun soleh. Nah, menanggapi daripada pertanyaan beliau dengan takdim dan hormat, mohon maaf, kemarin kami sebagai santri, saya sebagai santri, mohon maaf, agak kurang adab sedikit. Karena kenapa? Dikarenakan emang setelah melihat daripada kata-kata yang dilontarkan oleh Abah juga mengatakan saya tidak akan taslim, tidak akan punya keyakinan bahwa Habib itu duriah Nabi, walaupun siapapun orang yang menekan saya. Ya, artinya seperti itulah, walaupun kata-katanya seperti itu, tapi wabil makna ya. Artinya apa? Walaupun ditekan oleh siapapun, walaupun banyak argumen, mungkin kayaknya tidak meyakini bahwa Habib itu adalah duriah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sebab itu, dengan kesombongan mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan orang alim, solih, pasti menerima nasihat. An-nasihatu sahlatun wal muskilu qabuluha. Nasihat itu gampang, akan tetapi menerima daripada nasihat itulah yang sulit. Makanya kemarin saya terbawa emosi. Kenapa? Karena melihat seperti itu. Gitu. Dan emang sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf Abah, bukan berarti kami mengecilkan. Naudzubillah, Abah dengan saya pribadi, Abah Yusuf dengan saya pribadi jauh seakan-akan dari bumi ke langit, betul-betul jauh martabatnya. Akan tetapi tidak ada salahnya untuk yaitu saling mengingatkan kita sebagai umat muslimin yang diwasiatkan oleh Allah supaya kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabir. Nah, menanggapi daripada pertanyaan yang banyak ini ya, banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh beliau, hanya saja saya tidak akan jawab semuanya. Kenapa? Karena mungkin ini banyak juga di YouTube lah ya, atau tinggal beli kitabnya aja gitu. Hanya saja ada beberapa yang saya akan bahas, dan setelah saya melihat videonya, saya seakan-akan bergebuk-gebuk. Alhamdulillah, mungkin ini adalah jalan untuk saya. Tapi sebelum saya untuk melanjutkan pertanyaan atau video ini, saya meminta maaf kepada Abah dan memohon 1000 mohon, bahkan mengingatkan, mungkin meminta pertanyaan, apakah kalau saya jawab ini pertanyaan, apakah Abah juga akan taslim atau tidak? Itu yang saya minta. Kenapa? Karena kalau misalkan seandainya munadoroh juga, ini mohon maaf al-fakir, saya bukan berarti pintar, naudzubillah, akan tetapi yaitu merealisasikan daripada ayat tadi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabir. Naudzubillah, saya menasehat bukan berarti saya betul. Kalau saya sama teman-teman juga bukan berarti saya betul, bukan. Saya menyuruh bukan berarti saya sudah benar, bukan. Akan tetapi saya teringat juga di dalam kitab, yaitu kitab yang namanya kitab Adhkar Nawawi. Sarahnya adalah Al-Futuhatur Rabbaniyah, sarah daripada kitab Adhkarun Nawawi. Di sini juga disebutkan fala summa la yustaratu fil amri wan nahi ayyakuna kamilal hali mumtasilan ma ya'muru bi mujtaniban ma yanhi anhu. Boleh ma yunha anhu.
Di dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah sarah daripada Al-Adkarun Nawawiyah Sahifah 214 bahwa di sini tidak emang seharusnya yang merentah yang amar ma'ruf nahi munkar itu adalah orang alim, akan tetapi kita menyerukan kebaikan itu tidak mesti kitanya harus betul dulu, tidak. Bahkan walaupun kita selaku orang yang maksiat, tetap diharuskan untuk kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar walaupun kita belum bisa melaksanakannya. Tapi tetap kita harus amar ma'ruf seperti itu ya. Kenapa? Karena fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan itu adalah untuk supaya mengingatkan kepada orang mukmin. Manfaatnya itu. Itu ya, silakan di dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah sarah daripada kitab Al-Adkar yaitu Sahifah 214 di sarahnya. Nah, jadi banyak pertanyaan yang beliau lontarkan, Abah Yusuf, mohon maaf dengan secara takdim, mohon maaf, 1000 maaf. Mana beliau membaca di dalam kitab Uqudul Jen. Jadi saya teringat dengan hikayat Imam Zamakhsyari pada saat berdebat sama dengan Imam Ghazali. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Abah. Pada saat Imam Zamakhsyari sudah tua, tapi Imam Ghazali muda. Itu ya. Kalau yang tahu sejarahnya mungkin tahu. Tidak, saya akan kupas di sini karena bukan waktu. Nah, di dalam kitab Uqudul Jen, beliau membaca kitab qala sayyiduna ay akrumuna al-habib al-mahbub as-sayyid Abdullah al-Haddad. Nah, beliau baca sahibi tariqati al-masyhurati. Mohon maaf, Abah, dengan secara hormat saya bukan meluruskan mungkin ya. Kalau meluruskan sih kalau bahasa Sunda sih lain rek mapatahan ngojai kamari bahasana gitu ya. Kenapa? Karena saya husnudon, Abah lebih jauh ilmunya dari saya. Akan tetapi mengingatkan, itu jangan dibaca sahibi toriko, tapi dibaca sahibut torikoti, karena jadi sifat dari lafaz Abdullah. Satu. Yang kedua, pastilah ba'di ahlil bilad anna durriyata Rasulillah idza kana dzakaron yuqalu lahu habib wa in kanat unsa yuqalu laha hubabah. Kalau dicetakan kitab saya, ini ada alif setelah ba yang kedua. Jadi bacaannya setelah ba yang pertama. Jadi bacaannya hubabatun. Jangan habibatun. Tapi wallahualam, kalau di dalam cetakan lokal itu wallahualam ada iya atau tidak. Kalau di cetakan saya, ini tulisannya ada alif setelah ba pertama. Jadi bacaannya hubabah. Nah ini bisa dibaca hubabah, bisa dibaca hababah, bisa dibaca bahkan hibabah juga. Itu. Akan tetapi yang sudah populer dibaca hubabah. Kenapa? Karena mengingat di dalam kitab yaitu ya kalau dibaca hubabah wajan fu'alah seperti yaitu lafad sepertikan lafad du'abatun fu'alatun. Kalau dibaca hababah seperti lafad sahabatun. Kalau dibaca hibabah seperti lafad risalatun. Berarti bisa 3 gitu ya. Tapi isti'malil arabiyah suka dibahasakan kalau di kita hubabah. Di mana itu sama seperti di bait alfiyah wa bi fa'ilaj ma'an fu'alah wa syibhahu data'in aw muzalah. Terus kesananya kata beliau yuqalu lahu habib. Jadi di dalam kitab Uqudul Jen Syekh Nawawi berkata, ini kaul Syekh Nawawi bahwa istilah sebagian ahli negara, julukan, kata-kata, atau misalnya disebut panggilan, sebagian ahli negara itu orang yang ada di satu negara, berbagai negara lah, tapi sebagiannya itu ya, sebagian ahli negara mereka punya istilah sendiri bahwa duriyah Rasul itu suka dikata kalau laki-laki adalah yuqalu lahu habibun. Yaitu kalau laki-laki suka disebut habib. Nah, kata beliau, ini yuqalu itu kil bukan. Kaulnya yang mana? Kata saya, wallahu alam. Kalau menurut saya, yang dimaksud yuqalu,
Yang dimaksud adalah dikatakan Habib itu adalah Duriah Rasul. Jadi Duriah Rasul yang laki-laki suka disebut, suka dijuluki dengan kata Habib. Kenapa? Karena lapad yukolu bisa, mungkin ini lapad yukolu bisa disebut jumlah, yaitu jumlah sugro atau khobar dari lapad anna duriyata. Berarti kalau lapad yukolu khobar dari lapad anna, berarti seakan-akan walaupun fil mudhari mahalnya di sana adalah mahal ropa. Karena lapad anna itu beramal tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi bacaannya anna duriyata Rasulillah idza kana dzakaron yuqalu lahu habib. Jadi yuqalu itu bisa juga disebut yaitu khobar dari lapad anna. Berarti kalau jadi khobar lapad anna, maka lapad yuqalu emang dibacanya yuqalu, berarti itu mempunyai mahal yaitu mahal rofa. Berarti boleh disebut ini adalah jumlah sugro. Kenapa? Karena jumlah itu terbagi 4. Ada jumlah sugro, ada jumlah kubro, ada jumlah sugro kubro bi'atibaroen, ada jumlah la sugro wala kubro. Itu. Dan di sini adalah jumlahnya laha mahallun minal i'rab. Yang tadi jumlah sugro kubro yaitu sebagaimana di dalam kitab Qawaidul I'rab, fa in takun fidimni ukhra sugro wa in takun fidimni hafa kubro. Kalau di sini ini itu masuknya ke jumlah laha mahallun minal i'rab. Itu. Kenapa? Karena teringat di dalam kitab Qawaidul I'rab juga in waqa'at halan wa maf'ulan khabar mudhafan aw jawab syartin mu'tabar. Itu. Udah. Ya, nah itu kata beliau tadi. Mohon maaf, Abah nggak dijawab semuanya karena terlalu bertele-tele. Udah ke inti aja. Kata beliau, bahasa Habib bisa gak diitlak. Maksud diitlak di sini, mohon maaf Abah, saya kurang jeli. Maksud diitlak mungkin apa yang dimaksud diitlak itu adalah dikatakan atau dipakai, dimutlakan gitu ya. Kalau bahasa dimutlakan, kalau bahasa dikatakan, yang dimaksud, yang pertanyaan Abah itu misalkan bisa gak diitlak? Diitlak itu misalkan kalau yang dimaksud Abah itu adalah dikatakan, ya kan kita juga udah suka biasa nyebut Habib. Bisa dikatakan. Dan ini udah istimalul Arabiyah. Di orang Arab juga suka disebut Habib. Kalau misalkan disebut dimutlakan, nggak mutlak. Nggak seluruh Duriah Nabi bisa disebut Habib. Kenapa? Karena itu mah tergantung tradisi manusia. Gitu. Jadi, kenapa? Kalau di Yaman atau misal di Mesir ini suka disebut Said. Tradisi di Yaman, Said. Ya berarti menurut tradisi di Yaman, Said, silahkan. Panggil Said. Kalau di kita, tradisinya dengan sebut Habib. Jadi, ini kan di sini juga Syekh Nawawi mengatakan ba'di ahlil bilad. Enggak dimutlakan seluruh. Tapi bisa juga Duriah Nabi menurut satu kaul disebut Said, disebut satu kaul menurut satu kaul disebut Habib. Bisa. Kenapa? Karena kan di sini juga ba'di ahlil bilad. Sebahagian doang. Sebagian ahli negara itu suka disebut dengan ba'di ahlil bilad. Menyambut dengan Duriah Rasul itu. Menyandang gelar begitu. Apakah emang bisa disebut? Bisa dipakai, itu adat? Ya bisa. Sebagaimana dalam kitab Asbah wa Nadhair atau kitab-kitab usul fikih al-adat masruriyatun mahkumatun. Artinya adat itu bisa dipakai selama itu adat tidak berseberangan dengan ilmu syariat. Dengan syariat. Selama itu adat tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh diamalkan. Seperti Habib, kan tidak ada pertentangannya dengan syariat. Boleh kita amalkan untuk sandangan gelar kepada Duriah Rasul. Nah, ini kata beliau, kata Abah berkata, Syekh Nawawi Syekh Nawawi itu kitabnya di kitab Ukudul Jan ini kata beliau, apakah kitab nasab atau bukan? Mohon maaf, kan ini udah jelas, ini kitabnya kitab fikih. Hanya saja saya kenapa ngambil kaidah, ngambil
di dalam kitab buku dulu Jen, karena Abah berkata bahwa habaib itu bukan duriah Nabi. Nah, kata saya, jangankan saya, Syekh Nawawi saja mengatakan bahwa habaib itu adalah panggilan salah satu daerah untuk salah satu ahli daerah untuk menyandang gelar kepada duriah Nabi. Jadi duriah Nabi menurut Syekh Nawawi pribadi disebutnya adalah habib di sebagian kampung, di sebagian negara. Bukan saya menanyakan bahwa ini adalah kitab buku dulu Jen nasab, ilmu tarikh dan lainnya. Kan gak apa-apa kita ngambil kaul ulama. Kenapa? Ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa Habib itu adalah duriah Nabi, kata Syekh Nawawi. Kenapa? Mengakui Syekh Nawawi juga. Jadi kalau menurut saya ini kitab buku dulu Jen tentang apakah tentang nasab atau bukan. Ini mah gak perlu dijawab sebetulnya kalau menurut saya. Kenapa? Karena udah maklum, udah populer kitab buku dulu Jen itu tentang lawan apa sih, tentang zaujain, fikih tentang zaujain. Bukan tentang nasab. Hanya saja kita mengambil satu makalah karangan Syekh Nawawi yang emang bertepatan tentang masalah Habib. Ya, Syekh Nawawi saja menyandang gelar, beliau itu berkata bahwa duriah Nabi itu suka disebut di sebagian kampung Habib. Loh, masa kita yang kononnya disebut mengikuti ahli sunnah wal jamaah seperti Syekh Nawawi enggak mengikuti dengan jalur yang telah dimomentumkan diajarkan oleh Syekh Nawawi. Gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ini enggak perlu dibahas, enggak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena dzikru maklum abasun wal abas laysa min bil fahul bal min bil jahul. Mengatakan sesuatu yang maklum itu abasun, permainan, sedangkan permainan itu bukan adat orang yang pintar, tapi adat orang yang bodoh. Gitu. Mohon maaf Abah ya. Yang kedua, yang terakhir aja lah, yang terakhir. Ada gak kata beliau menanyakan kepada saya, ada gak di kitab ini Syekh Nawawi fatwa bahwa beliau mengatakan, ada gak gini, Syekh Nawawi di kitab buku dulu Jen, atau ya di kitab buku dulu Jen mungkin ya kalau gak salah tuh saya lupa, berfatwa bahwa wajib kepada seluruh umat Islam meyakini habaib itu sebagai duriah Nabi. Ada gak? Kalau ada, saya akan taslim. Mohon maaf, ini yang saya harapkan yang ini ya. Mohon maaf Abah, yang saya harapkan ini. Jadi kalau seandainya saya melontarkan pertanyaan ini, jawaban ini, saya bertanya apakah Abah betul-betul akan taslim atau tidak. Mohon maaf, ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi betul-betul saya teringat dengan kaul atau dengan perdebatan antara Imam Zamakhsyari dan Imam Ghazali. Mohon maaf Abah, ini yang saya betul-betul dipinta. Bahwa kalau seandainya betul ada, maka Abah akan taslim. Kalau seandainya tidak, maka wallahu alam ke depannya. Akan tapi saya mengharap mudah-mudahan ini suara saya terdengar oleh Abah dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, mohon maaf Abah. Secara tekstual, bahwa Syekh Nawawi di dalam kitabnya, khususnya buku dulu Jen ya, kitab buku dulu Jen, yang saya lihat sementara sekarang, wallahu alam tapi kesananya. Kalau di kitab yang lain wallahu alam. Hanya saja karena memang kitanya belum baca-baca kitab. Menurut saya, ini sahibul kitab Syekh Nawawi Tanara Banten, emang secara tekstual tidak ada. Beliau mengatakan bahwa wajib kepada seluruh umat Islam mengatakan bahwa habaib itu adalah duriah Nabi. Tapi ini beliau sendiri Syekh Nawawi di dalam kitab buku dulu Jennya mengatakan bahwa pastilah hubak di ahlil bilad yang Abah itu dibacakan di dalam video Abah. Jadi
Syekh Nawawi walaupun tidak mengatakan, tidak berfatwa bahwa seluruh umat Islam wajib mengakui bahwa duriyah Nabi, habaib itu duriyah Nabi, tapi ini catatan Syekh Nawawi, karangan Syekh Nawawi bisa dijadikan argumen bahwa Syekh Nawawi itu adalah mengakui bahwa habaib itu adalah duriyah Nabi. Kenapa? Karena tulisan itu ahadul lisanain. Di dalam kitab, kalau tidak salah, apa tuh Salah Murokil Ubudiyah, Nihaya Bidayah kalau tidak salah. Nah, jadi tulisan itu adalah salah satu di antara dua lisan. Jadi tulisan itu mewakili lidah. Syekh Nawawi tidak mengatakan fatwa seperti itu, tapi Syekh Nawawi mengakui bahwa duriyah Nabi itu adalah suka disebut Habib. Bahkan dibuat oleh Syekh Nawawi sendiri. Qala Sayyiduna. Sayyiduna. Ya, disebut Sayyid. Yang kedua, Al-Habib. Jadi Said, Habib sama menurut Syekh Nawawi juga. Hanya saja nisbat antara Sayyid dan Habib, nisbat taradub tahqiqi. Kenapa? Li'annahuma muttahidani fidat wa mukhtalifani fil ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Kenapa Sayyid dan Habib beda kata-katanya, panggilannya, tapi hakikatnya sama. Seperti uang dan duit. Beda lafadznya, tapi tetap sama di dalam tujuannya. Lianna, kenapa saya katakan antara nisbat Said dan Habib nisbat taradub tahqiqi? Karena tujuan sama. Liannahuma muttahidani fidat wal mukhtalifani fil ibarat. Beda di dalam ibaratnya. Kenapa kok beda ibarat? Karena diikhtilafil ibarat. Beda orang yang ngomongnya. Diikhtilafil i'tibar. Jadi kesimpulannya, Syekh Nawawi sendiri mengatakan bahwa Sayyid itu boleh disebut Habib. Al-Habib ditarifan Al-Mahbub. As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Habib Sayyid. Alhamdulillah, Syekh Nawawi luar biasa memberi pertanyaan, memberi jawaban. Dan kesananya diteruskan. Kenapa Syekh Nawawi mengakui Al-Habib As-Sayyid? Said dan Habib sampai dijadikan bukan sebaris lagi, bukan menunjal baris, bukan, tapi langsung direndengkan. Kenapa? Sampai dielatan. Kenapa Al-Habib As-Said? Kenapa pakai Said terus ditambah Habib? Makanya diperkuat Syekh Nawawi karena Habib itu termasuk duriyah Nabi. Hanya saja Habib di sebagian tempat disebut Sayyid. Emang itu yang mayoritas. Tapi ada juga Said duriyah Nabi suka disebut Habib. Dengan catatan ini mewakili bahwa betul Syekh Nawawi pribadi beliau menunjukkan bahwa Habib itu adalah Sayyid dan Sayyid itu adalah duriyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita cintai sebagaimana Rasul pernah bersabda, jangan sampai kita ahibbu apa tuh? Saya lupa. Hubbanli, cintailah keluargaku karena kalian tujuannya mencintaiku. Tapi kalau kalian membenciku dengan cara membenci ahli baitku, dengan cara membenci keluargaku, maka kalian adalah orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu. Nah, jadi ini perwakilan, alhamdulillah ini. Alhamdulillah gitu ya. Apakah ini bisa diakui bahwa Syekh Nawawi itu adalah mengakui Syekh Nawawi itu, kalau menurut saya apakah emang betul Syekh Nawawi mengatakan habaib itu adalah sebagai duriyah Nabi? Jawaban saya, tulisan ini di kitab Ukudulujen dan kitab Ukudulujen yang sudah Abah tadi bacakan di video lain itu menundukkan menjadi tanda bahwa Imam Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengakui Habib itu duriyah Nabi. Bagaimana, Abah? Apa taslim? Mohon maaf, 1000 maaf.
bukan berarti saya lancang berbicara seperti ini. Tidak ada, bukan. Akan tetapi demi hak merealisasikan daripada ayat Kul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Allah berfirman kepada Nabi, Kul, perintah Allah kepada Nabi, Kul ya Rasulullah, wahai Rasul, ucapkan oleh engkau, ja'al haqqu, kebetulan sudah datang, wa zahaqal batilu, dan kebatilan sudah hancur. Artinya apa? Supaya kebatilan-kebatilan hancur, dengan cara haknya dulu harus digaungkan. Dengan cara kebetulannya itu harus kita gaungkan. Wallahualam, mungkin banyak orang sekarang yang mengakui bahwa habaib itu adalah bukan nuriyah Nabi. Akan tetapi kami jawab dengan pertanyaan ini. Mudah-mudahan semuanya banyak orang yang taslim, atau mudah-mudahan semuanya bisa diterima. Semuanya dengan adanya video ini, mudah-mudahan orang yang menonton video ini dikasih hidayah dan taufik oleh Allah sehingga kembali ke jalan yang betul, mengikuti salafun as-soleh. Syekh Nawawi pribadi mengakui keadaan Habib Said, bahwa kata beliau sendiri, kan ini kita buku dulu aja, Pak istilahu pastilahu di ahlil bilad. Ini Syekh Nawawi sendiri berkata. Jadi bukan kata-kata orang lain, ini kata-kata Syekh Nawawi. Dan saya berkuat. Mana? Saya berargumen kepada kitab I'anatul Thalibin ya. Kitab I'anatul Thalibin sarah daripada kitab Fathul Mu'in. I'anatul Thalibin dikarang oleh Said Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Abu Bakar Said Said Abu Bakar Syato Ad-Dimyati Al-Misri. Fathul Mu'in adalah matannya. Sarah daripada karangan daripada Imam Zainuddin saya lupa ya, Zainuddin Al-Malibari ya kalau salah, saya lupa kalau lagi gini itu. Mana, udah ke inti aja, jangan diperdebatkan masalah ini ya, masalah kalau nggak salah Zainuddin Al-Malibari. Nah ini di dalam I'anatul Thalibin sendiri, sebagai ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abu Bakar Syato ini adalah kitab i'anah, yang mana kitab i'anah ini sudah tidak asing lagi di kalangan santri, di kalangan para alimil ulama, dan orang yang mengkaji kitab I'anatul Thalibin banyak orang-orang yang menjadi alimil ulama. Banyak orang yang menjadi paham tentang agama, syariat, mereka mengkaji daripada kitab I'anatul Thalibin sarah daripada Fathul Mu'in. I'anatul Thalibin mana? Said Abu Bakar Syato Ad-Dimyati mengajarkan juga kepada kita. Mana? Lihat. Jilidnya, kalau cetakan ini cetakan lokal, jilid pertama. Saipahnya nomornya 265. Lihat di bawah, di sarah. Qala Utbul Irsyad Sayyiduna Abdullah bin Alwi Al-Hadad fin Nasaih. Ibn Alwi Al-Hadad fin Nasaih. Beliau berkata bahwa Qutbul Irsyad, julukan ini Imam Said Abu Bakar kepada siapa? Kepada Habib Abdullah Al-Hadad, pengarang kitab Nasaih Diniyah, dengan panggilan Qutbul Irsyad. Satu, memuji. Yang kedua, Sayyiduna. Satu ya. Jadi Imam Abu Bakar Syato Ad-Dimyati mengakui bahwa Abdullah bin Alwi Al-Hadad, pengarang Nasaih Diniyah, adalah Sayyiduna. Sayyid kita. Sedangkan tadi di kitab Uqudul Jen juga Sayyid itu adalah duriyah Nabi. Yang kedua, lihat, buka satu lembar, masih di kitab I'anah, Saifah 267. Masih kita di I'anah, Saifah 267. Tadi mah 265, sekarang mah 267. Lihat di bawah, di tengah. Qala Al-Qutbul Gaus Al-Habib Abdullah Al-Hadad fi Nasaihihi. Artinya, di sini Imam Abu Bakar Syato Ad-Dimyati menukil karangan
Beliau mengutip kitab, mengutip kaul makalah yang dilontarkan, yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Halad di dalam kitab Nasihat Diniyah. Di sini Sahifah 267 beliau mengatakannya Al-Habib. Tapi kalau di dalam Sahifah 265 sama-sama kitab Bi'anah, jilidnya masih sama, hanya beda halamannya, nomornya. Beliau berkata bahwa kepada Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu menyandang gelar dengan Sayyiduna. Jadi betul Sayyid dan Habib itu diakui oleh ulama. Berarti yang ngomong tentang Habib dan Said itu sama, bukan hanya saja saya pribadi, bukan hanya Syekh Nawawi pribadi, bahkan Abu Bakar Satu Ad-Dimyati pun mengatakan, yang pertama beliau berkata Sayyiduna, yang kedua berkata beliau Al-Habib. Berarti tanda Said dan Habib sama. Masih cucu duriyah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja beda julukan. Emang beda, kenapa? Atau enggak apa-apa, itu mah likulli qaumin yatakallamuna bistilahihim. Udah biasa itu mah. Karena setiap kaum itu mempunyai bahasa tradisi sendiri. Yang penting kita mohon maaf, udah jangan sampai mencaci memaki kesana kesini. Udah kita cukup. Jangan sampai banyak gaduh kesana kesini. Jangan sampai kita membenci keluarga Nabi. Khawatir. Saya teringat dengan makalah yang dilontarkan, ala man mata ala bugdi ali Muhammad lam yasumma ro'yahatal jannah. Ingat bahwa siapapun orang yang mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi, maka itu dia tidak akan merasakan harumnya surga. Merasakan harumnya surga juga tidak, apalagi sampai masuk surganya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini adapun ada oknum habaib dan lain sebagainya, itu mah bukan waktunya saya sekarang untuk menjawab. Ya, jadi sekarang saya sudah banyak satu di dalam kitab buku dulu Jen, saya yang kedua kitab Ihyaul Ma'in dan juga Fathul Mu'in, ada juga di dalam kitab Tafsir Sawi. Dan ya, saya sudah buka kitab, saya sudah lontarkan dengan cara baik. Mohon maaf Abah, tadi Abah kata-kata bahwa kata Abah kalau emang betul ada, maka saya akan taslim. Mohon maaf, mudah-mudahan kita dikasih hidayah dan taufik oleh Allah sehingga kita kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui duriyah Nabi sampai sekarang ada, dan di Indonesia juga suka disebut dengan Habib. Mudah-mudahan bisa mengatakan bahwa Habib itu adalah duriyah Rasul. Mudah-mudahan Abah juga seperti itu. Jadi kita kan saudara, kita seiman, kita seislam. Gak apa-apalah. Kenapa? Karena ya an-nasihatu salatun wa muskilu kabuluha. Kata saya juga, nasihat itu gampang nasihat dari orang kecil, dari orang besar, dari kita pun juga bisa. Tapi yang sulit itu adalah menerima daripada nasihat. Kenapa? Karena takut gengsi. Itu mah kecil. Itu mas antri, saya mah udah jadi Habib misalkan. Itu berarti tanda gengsi. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan dengan berkahnya ada pertanyaan dari Abah, mudah-mudahan kita bisa kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai mengikuti orang-orang alim yang tidak berpendapat seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai rela mengambil kaidah, mengambil hukum, yaitu makalah orang-orang Wahabi yang non Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengambil makalah yaitu orang-orang Murji'ah yang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan ada hidayah dan taufik dari Allah. Sekian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.